silaturahmi sangat dianjurkan di dalam Al-Quran. Karena ini adalah salah satu mempermudah kita menuju sorga, di mana kita memuliakan para tetangga kita dan satu iman kita, yaitu muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, jangan disia-siakan di hari Minggu ini pahala yang sangat besar, karena kita tidak akan mungkin menemukannya di hari lain. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk selalu hadir di pengajian hari Minggu ini. Umur kita tidak ada yang tahu, titik kontrak kita tidak pernah ada yang tahu. Ada cerita kemarin di satu masjid, pulang sholat subuh, keluar dari rumah, ditabrak mobil. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pahala yang besar, maka janji Allah pasti tidak akan pernah meleset, yaitu kita menjadi orang-orang penghuni sorga. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustadz kita untuk memulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatullahi wa salamuhu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah curah limpahkan kepada kita semua, yang kalau kita rinci, kita hitung, kita detail, kita breakdown satu demi satu tidak mungkin dapat kita rinci. Tidak mungkin dapat kita susun sedemikian rupa nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ingatan syukur ini menggugurkan kita, dosa kita, kelalaian kita dari melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus tentunya nikmat iman dan Islam yang menghantarkan kedua kaki kita ini ringan melangkah ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, tauladan termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pagi hari ini kita akan ngaji surah An-Nasr. Kita akan ngaji surah An-Nasr. Idza ja, ya, surah Idza ja. Terakhir kita
mengkaji surah Al-Masad atau surah Tabat, maka hari ini insyaallah kita akan ngaji surah An-Nasr atau surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Silakan dibuka terlebih dahulu mushaf Al-Qur'annya. Mudah saja, halaman paling ujung ya, sebelum halaman Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, sebelum kita ngaji, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima Al-Qur'an dan juga ketika akan mempelajari Al-Qur'an. Sama-sama kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan ngaji surah An-Nasr. Kita akan cek bacaan kita sudah bagus dari segi tajwid atau belum. Walaupun surah An-Nasr ini surah yang insya Allah sudah sangat dihafal. Allah sudah sangat kita hafal, tetapi boleh jadi ketika melafazkan atau membacanya masih banyak kekurangan atau kekeliruan. Jadi kita sama-sama cek, kita sama-sama perbaiki dan sempurnakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekarang basmalahnya disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ayat 1 disimak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Sabar dulu. Baik, semangat luar biasa. Tapi kita cek dulu, ya perhatikan dulu beberapa hal di ayat yang pertama ini. Yang pertama, pengucapan huruf dza. Saya sering-sering ulang karena memang selalu terjadi dibacanya iza, bukan iza tetapi idza. Dza, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dza, dza. Idza, jadi bukan iza tetapi idza. Itu yang pertama. Yang kedua, ja, huruf jim, bukan ja, bukan j, bukan ej, tidak ada bunyi desisnya. Kadang-kadang ada yang baca idza ja, bukan ja, atau bukan za. Kadang-kadang tertukar-tukar antara jim dengan zai, ya, tidak boleh ditukar-tukar karena maknanya nanti berbeda. Ya, jaa dengan za beda, ya. Kemudian ja di sini panjangkan maksimal 5 harokat. 4 atau 5 harokat disebut dengan mad wajib muttasil ketika ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan kalau sudah otomatis nanti bisa sendiri memperkirakan sudah 4 atau 5 harokat.
Idza jaa nas. Yang ketiga bunyi huruf shad. Huruf shad bedakan dengan huruf sin. Bukan nas. Bukan idza jaa nas. Bukan nas. Perhatikan bibirnya, bukan nas. Tetapi nas. Shad. Shad. Huruf shad itu keluar dari ujung lidah. Ya, ujung lidah yang diarahkan ke gusi gigi seri bawah. Jadi anggap ini tuh gigi bawah, ya, gigi atas, ini gigi bawah tuh, gigi yang bagian bawah. Nah, si lidah itu menukik menuju ke gusinya, tapi tidak bersentuhan. Seperti mau bersiul aja. Nah, gitu ya. Sedangkan pangkal lidahnya atau lidah belakangnya terangkat. Jadi kurang lebih kalau lidah begini, so kalau normal begini, sa si su begini, sa si su. Nah kalau so itu yang belakang terangkat, yang ini juga. So, 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 si, su, as, nas, nas. Jadi terasa di sini berat, terasa di lidah belakang itu berat. Nas, kalau nas biasa saja. Itu maka begitu antara sin dengan sod. Sod, ya. Lumayan latihan huruf sod itu tidak mudah, ya. Perlu continue, perlu latihan kesungguhan. Idza jaa nas. Ah, gitu ya. Anas. Rullahi. Rullahi. Ini bacaan tafkhim. Lafzul jalalah, lafaz Allahnya dibaca tebal, tafkhim namanya. Nasrullah, bukan Nasrullah. Kalau Nasrullah itu dibacanya tartib. Tartib itu tipis. Ya, seperti Bismillah itu tartib. Nah, hanya ketika sebelumnya kasrah didahului oleh huruf berharokat kasrah, Bismillah. Tetapi ketika didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhamma, bunyi a atau bunyi u, maka lafaz Allah menjadi tebal, tartib. Idza jaa nasrullah, rullah, rullah. Di sini terasa berat. Itu apa? Tafkhim. Tafkhim, ya, bunyi tebal. Wallah, wallahi, bukan wallahi, wallahi, bukan la, tetapi seperti bunyi vokal o, seperti bunyi vokal o, ya. Wallahu nasrullah. Ah, ya, biasakan bedakan antara tartib tipis dengan tebal. Ya, karena ini bagian juga dari ilmu tajwid. Kemudian yang terakhir wal fath. Perhatikan, wal fathu asalnya wal fathu, tetapi kemudian wal fathu ini diwakafkan, dibaca berhenti karena akhir ayat, dibaca berhenti wakaf. Maka jangan sekali-kali menghilangkan bunyi ha. Bunyi ha tidak boleh dihilangkan, yang boleh disukunkan atau dimatikan. Bunyinya tetap ada. Wal fath, wal fath. Haknya dimatikan. Jangan. Sering saya mendengar yang membaca itu idza jaa nasrullahi wal fath, wal fath. Nah, itu salah. Salah besar. Bukan salah ringan lagi, salah besar. Kenapa? Membuang huruf. Membuang huruf. Wal fath menjadi wal fathu, wal fath menjadi wal fath. Bunyi haknya dibuang, seakan-akan dia membuang huruf ha. Maka ini tidak boleh. Haram kita membuang satu atau lebih banyak huruf di dalam bacaan Al-Quran. Jadi hati-hati ketika ada huruf yang dimatikan, matikan saja, jangan dibuang. Bacaan takbir juga tuh sering tuh. Walillahil hamd. Sering bacanya walillahil hamd. Yang benar walillahil hamd. Ada dalnya di atas. Karena tulisannya walillahi alhamdu gitu.
Aslinya begitu, walillahi, dan bagi Allah dan milik Allah dan kepunyaan Allah, alhamdu segala puji. Gitu dalam bacaan takbir ketika Idul Adha, Idul Fitri. Kita makan walillahilham, serasa enggak berdosa. Kita menghilangkan huruf dal. Maknanya apa? Jadi salah, jadi melenceng. Maka hati-hati membaca huruf yang terakhir. Gitu ya. Baik, saya ulang dari awal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati haknya dikeluarkan. Wal fath. Gitu ya. Nah, begitu, mantap ya. Jadi haknya harus tetap ada, tidak boleh dihilangkan. Berikutnya ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan yang pertama, wa ra'ai, bukan wa ra'aita. Bukan eta tetapi aita. Kita lidah Bandung tuh lebih mudah mengucapkan waro'ai, tetapi yang benar adalah waro'ai. Ini hukum bacaan layin atau lin ya. Waro'ai. Kemudian yang kedua, tan bertemu dengan huruf nun bertasydid gun. Nah, harus wajib mesti dengung, tahan, kurang lebih kadarnya 2 harokat. Wa ra'aitan, masuk ke rongga hidung. Tan. Nah itu. Maka kalau lagi peluk gak bisa itu bunyi guna. Wa ra'aitan, gak bisa keluar karena dia harus keluar dari rongga hidung. Ya, pastikan memang keluar dari rongga hidung dan ditahan dengung 2 harokat. Yang ketiga, yad. Ada qolah sugro atau kubro? Sugro, maka ringan saja bacanya yad. Jangan yad. Jangan. Ringan saja. Pantulkan alamiah, ya alamiah biasa saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Berikutnya huruf kha. Huruf kha ada yang tahu makhrajnya, tempat keluarnya dari mana? Tenggorokan atau kerongkongan bagian atas. Sama dengan huruf ghain. Gha, kha, gha, kha. Nah, makhraj yang keluar atau tempat huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 3 bagian. Bagian bawah, tengah, atas. Bagian bawah ada huruf hamzah dengan huruf ha, a, ha, a, ha. Dari tengah ada 2 huruf juga. Huruf ain dengan huruf ha. A, ha, a, ha. Dari kerongkongan bagian atas ada 2 huruf juga. Huruf ghain dengan huruf kha. Gha, kha, gha, kha. Jadi beda dengan huruf G dalam alfabet A, B, C, D, E, F. G, bukan G tapi ghain, gha, kha. Nah ya, yadkhu, ada seperti ada dahaknya gitu ya. Yadkhuluna fi. Saya ingatkan lagi, huruf fa bukan pertemuan 2 bibir, tetapi gigi seri atas ujungnya digigit, disentuhkan dengan bibir dalam bagian bawah. Fa, bukan pa, tetapi fa. Ya, pastikan ujung giginya itu, gigi seri atas bersentuhan dengan bibir dalam bagian bawah. Fa. Ya, jadi bukan pidini tetapi fidinillah, yang ini tarkik dibaca lah ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini hukum bacaannya mad iwad. Mad iwad itu
ketika ada tanwin fathah selain ta marbutoh. Ketika ada tanwin fathah selain ta marbutoh, selain tak bulat. Tak bulat mah mau tanwin fathah, mau fathah biasa, mau kasroh, mau domah, ketika berwakof dibaca menjadi ha mati. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Itu menjadi hak, jadi tak marbutoh. Tidak berpengaruh, misalkan tak marbutohnya fathah sa'atan, misalkan sa'atan. Tidak bisa dibaca sa'ata, tidak boleh. Tetap saja dimatikan menjadi sa'ah. Gitu. Aisyah, nah gitu ya. Jadi mad iwad itu dikecualikan satu huruf, apa itu? Huruf tak marbutoh. Selain tak marbutoh, ketika berada dalam kondisi tanwin fathah, bunyi an, bunyi ban, bunyi tan, bunyi san, nah gitu ya. Maka ketika berwakof menjadi bunyi a, ba, ta, panjang 2 harokat. Termasuk bunyi hamzah. Suka ada hamzah yang tanwin fathah kan? Ma'an. Maka ketika berhenti bukan ma, bukan dimatikan hamzahnya, tetapi dihidupkan. 2 harokat. Ma'an menjadi ma'a gitu. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Nah, itu yang benar. Kadang yang apa, yang belum tahu dibacanya minas samaa'i ma', dimatikan hamzahnya, padahal itu tanwin fathah harus dihidupkan 2 harokat panjangnya. Ya, afwaja 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya 2 harokat. Jangan ada yang karena memang irama bacaannya bagus, seakan-akan yang terakhir itu panjang aja semuanya, tidak boleh. Misalkan ada orang yang baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, enakeun, tetapi salah, tidak memenuhi hukum tajwid. Mad iwad itu hanya 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Baik, saya baca lagi ayat yang kedua, disimak dulu sebelum nanti sama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil. Mantap, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Ini dibagi 2 karena ada tanda wakof di situ. Ada wakof wakful aula, namanya wakof kola, itu nama lengkapnya wakof wakful aula. Artinya apa? Berhenti lebih diutamakan. Kalau mau dibaca sambung boleh, tetapi lebih utama berhenti saja, berwakof saja. Itu maksud dari kola atau wakful aula, berwakof lebih diutamakan daripada dibaca sambung, itu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini sama kasusnya dengan ayat pertama. Wastaghfir. Haknya jangan dibuang karena sering yang baca itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, haknya kemana? Tidak boleh membuang huruf, ya, harus tetap ada. Wastaghfir, haknya tetap ada. Wastaghfir, gitu, ada nya itu. Bunyi itu bunyi hak dimatikan, harus tetap ada. Jangan wastaghfir. Kalau wastaghfir menghilangkan satu huruf, dan satu huruf ini sangat penting. Wa dan beristighfarlah kamu hu kepadanya. Kalau wastaghfir dan beristighfarlah kamu, istighfarna kasaha?
harus jelas dulu. Wastaghfirhu, gitu kan. Maka ketika berwakaf wastaghfir, fir, pastikan ada hak, ya, jangan dibuang. Hati-hati, hal sepele, tetapi itu teh sangat keliru, ya, haram kita membuang satu huruf di dalam Al-Quran. Fasabbih, ingat huruf ha. Fasabbih biham sama huruf ha juga, jangan biham, jangan terpleset antara ha dengan ha, bedakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, semuanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oke, ya. Sekarang sudah tahu tidak boleh membuang huruf, maka pastikan nanti ketika baca wastaghfir, gitu ya. Innahu kana tawwaba. Ini mah ringan enteng, insyaallah sudah tahu. In gunna hu madsilah qasiroh, 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Kana tawwaba, ini pun mad iwad. Oke, saya baca. Innahu kana tawwaba, semuanya. Innahu kana tawwaba. Oke, alhamdulillah, barakallahu fik, sadaqallahul azim. Selanjutnya kita lihat tafsirnya. Kita merujuk kepada tafsir Al-Jalalain. Qala al-musannif al-imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah fi tafsirihi, tafsir Al-Jalalain. Suratun Nasr, surah An-Nasr. Nazalat bimina fi hijjatil wada'. Surah An-Nasr ini turun di mana? Di Mina ketika haji wada. Ya, ketika haji wada. Haji wada itu tahun keberapa? Ke-10 Hijrah. Sebelum Nabi wafat. Karena dakwah Nabi itu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ya, total 23 tahun. Nah, ketika haji wada tahun ke-10 Hijrah, Allah menurunkan surah An-Nasr di mana? Bimina, yaitu di Mina fi hijjatil wada, ketika haji wada, haji perpisahan, haji terakhir yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mayoritas ulama mengatakan surah ini surah Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, gitu ya. Wahya akhiru ma nuzila minas suwar. Dan surah An-Nasr ini merupakan surah terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah terakhir yang Allah turunkan surah apa? Surah An-Nasr. Surah secara lengkap yang Allah turunkan itu surah An-Nasr. Tetapi kalau berbicara ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan bukan An-Nasr, tapi pada surah yang lain. Ayat yang terakhir yang turunkan kata para ulama adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang terakhir. Karena Al-Quran itu kadang-kadang turun tidak sekaligus, berangsur-angsur. Bahkan satu surat pun ada yang sekaligus, ada yang dibagi-bagi. Contoh surat Al-Alaq, Iqra, yang pertama kali diturunkan itu kan hanya 5 ayat saja. Sisanya itu kemudian. Maka surah yang secara turunnya sekaligus yang terakhir itu surah An-Nasr. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 turun sekaligus secara sempurna, dan itu diturunkan terakhir itu surah
An-Nasr wa ayatuha thalathun, dan jumlah ayatnya hanya berjumlah 3 ayat. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Pertolongan kepada siapa? Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiyahu, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala a'daihi, terhadap musuhnya. Jadi secara tafsirnya begini, idza jaa nasrullahi nabiyahu ala a'daihi, apabila datang pertolongan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap musuhnya, yaitu kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy. Wal fathu, dan al-fath. Apa itu al-fath? Yakni fathu Makkah, futuh Makkah. Futuh Makkah itu pembebasan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah, ya, kota Makkah. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dimenangkan terhadap musuh-musuhnya dan diberikan futuh Mekah. Nah gitu tafsirannya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Wa ra'aita, dan engkau wahai Nabi Muhammad melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, al-islamu, yaitu agama Islam, afwajan jama'atin, berjamaah, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Jadi ketika terjadi futuh Mekah, terjadi pembebasan kota Mekah, terjadi penaklukan kota Mekah tanpa peperangan. Karena Nabi niatnya itu hanya untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi saking besarnya jumlah kaum muslimin yang datang dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, kaum musyrikin yang ada di Mekah itu merasa gentar. Begitu mendengar kabar ada sekian ribu jamaah kaum muslimin yang sedang menuju ke Mekah. Mereka gentar, mereka takut, mereka was-was kalau muslimin ini mau menumpahkan darah kaum kafir yang ada di Mekah. Padahal tidak, tujuannya juga hanya untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Maka setelah fenomena penaklukan kota Mekah itu, hadirlah fenomena yang baru, yaitu yadkhulunan nas, manusia itu masuk kepada agama Allah afwajan, secara bergelombang, jama'atin, bergelombang-gelombang, berjamaah-jamaah, datang dari berbagai penjuru. Dikatakan para pembesar kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab itu selama bertahun-tahun setelah Nabi berdakwah itu, mereka yang tersentuh dengan dakwah Nabi masih menahan diri untuk memeluk agama Islam. Belum berani, mereka sebetulnya sudah tersentuh dengan dakwah Nabi. Kabilah-kabilah yang ada di pinggiran kota Makkah itu sudah tersentuh dengan dakwah Nabi, ingin memeluk agama Islam, tetapi masih menahan diri. Mereka mengatakan seandainya Muhammad, mereka belum menyebutkan Nabi, seandainya Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah, seandainya Muhammad bisa menaklukkan kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy, karena kaum Quraisy itu kabilah yang paling mulia, paling disegani. Jadi kalau kabilah Quraisy mampu ditaklukkan oleh baginda Nabi, maka mereka berkata, ini kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab yang belum meluk Islam itu berkata, maka benarlah Muhammad itu seorang nabi. Jadi mereka memegang teguh prinsip, kalaulah Muhammad mampu menaklukkan kaum terbaik di Jazirah Arab, yaitu kaum
Quraisy, maka benarlah Muhammad itu seorang nabi. Maka begitu terjadi Futuh Mekah dan artinya Nabi Muhammad menaklukkan Quraisy, maka mereka semua komit dengan apa yang mereka katakan. Mereka pun yadkhuluna fi dinillah afwajan. Maka muncul fenomena dari berbagai penjuru Jazirah Arab itu manusia berduyun-duyun memeluk agama Islam tanpa perang, tanpa paksaan. Itu dahsyatnya kekuasaan Allah. Selanjutnya fasabbih. Ya, ini di sini dikatakan ba'dama kana yadkhulu fihi wahidun. Jadi masih afwajan tadi, afwajan ay jama'atin. Yang dimaksud afwajan berbondong-bondong adalah bergelombang-gelombang, berjamaah-jamaah, berduyun-duyun memeluk agama Islam. Ba'dama kana yadkhulu fihi wahidun. Selama sebelumnya gitu ya, setelah sebelumnya itu manusia masuk kepada agama Islam itu wahidun satu gitu masuk agama Islam teh. Satu sehari satu gitu asalnya. Nyicil sedikit lah. Maksud wahidun itu sedikit lah. Mungkin satu, mungkin dua kan gitu tiap harinya itu yang masuk agama Islam, ya. Wadzalika ba'da fathi Makkah, dan kejadian manusia memeluk agama Islam secara bergelombang itu terjadi setelah Futuh Mekah. Ja'ahul arabu min aqtaril ardi ta'i'in. Datang kepada baginda Nabi bangsa Arab dari berbagai penjuru bumi di tanah Jazirah Arab itu ta'i'in, dalam keadaan tunduk taat memeluk agama Islam, dan itu dengan kesadaran sendiri tanpa peperangan, tanpa paksaan. Ini dahsyatnya ya kabar berita yang terdapat dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka wahai Nabi Muhammad, setelah Allah memenangkan engkau terhadap musuh-musuhmu dan Allah pun memberikan penaklukan kota Makkah kepadamu, fasabbih, maka bertasbihlah engkau kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan banyak memuji Allah, banyak melafazkan tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah, atau lafaz yang lain subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi sama-sama saja, mau subhanallah walhamdulillah itu tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdi itu juga tasbih dan tahmid. Ai mutalabbisan bihamdih, yakni memperbanyak memuji Allah. Wastaghfir, dan beristighfarlah engkau wahai Nabi Muhammad, berbanyaklah juga istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Dalam hadis dinyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam, maka adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah, setelah turunnya surah An-Nasr ini, yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Baginda Nabi setelah turunnya surah An-Nasr ini, beliau membanyakkan zikir subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi zikir yang paling banyak dibaca Nabi setelah turunnya surah An-Nasr adalah subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa Nabi memperbanyak zikir ini? Mengamalkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Setelah engkau diberikan kemenangan, setelah Islam diberi kejayaan, setelah agama Islam diterima sukarela oleh seluruh umat manusia di muka bumi, maka engkau jangan ujub, jangan sombong wahai Muhammad, jangan sombong wahai kaum muslimin dengan banyaknya jumlah. Tetapi apa yang sudah dilakukan? Tetap merendah, tetap tawadhu. Maka Allah memberikan perintahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tetap merendah, tetap tawadhu, karena segala kemenangan datangnya dari Allah. Bukan karena Nabi Muhammad hebat, tetapi Allah yang menjadikan Nabi Muhammad menjadi manusia paling hebat. Bukan Nabi Muhammad yang dapat menaklukkan Ka'bah, menaklukkan Makkah, tetapi hakikatnya Allah yang memberikan kemenangan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku untuk kita, ketika Allah berikan karunia apapun, jangan sombong, jangan ujub. Ingat firman Allah ini, ketika diberikan nikmat, diberikan kelebihan, langsung perbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Dengan lafaz yang diamalkan oleh Nabi, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa alima biha annahu qad iqtaraba ajalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberitahu Nabi dengan turunnya surah An-Nasr ini bahwa ajalnya baginda Nabi sudah dekat. Jadi ketika turun surat ini, selain Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar, sekaligus ini adalah isyarat kepada Nabi bahwa ajal baginda Nabi itu sudah dekat. Sudah dekat. Ya, maka semenjak itu Nabi pun terus memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan. Peristiwa Futuh Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Sanata tsaman, pada tahun ke-8. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awal sanah ashr. Dan baginda Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Jadi selang 2 tahun setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 di bulan Ramadan, 8 Hijriah. Lalu kemudian setelah itu baginda Nabi melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada pada tahun ke-10. Manakah tahun ke-10 ini turunlah surah An-Nasr. Dan di tahun ke-10 juga Nabi Muhammad wafat, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Berarti kan Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah baginda Nabi melaksanakan ibadah haji, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti cuman selang 3 bulan setelah turunnya surah An-Nasr. Setelah Allah mewahyukan surah An-Nasr, selang 3 bulan setelah itu baginda Nabi wafat. Gitu. Maka para mufassir mengatakan surah An-Nasr ini juga sekaligus isyarat bahwasanya ajal baginda Nabi memang sudah sangat dekat. Maka wajar Allah memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ini pun pengajaran untuk kita. Walaupun umur makan tidak ada yang tahu, bagi bagi yang sudah senior, maka ini pun menjadi isyarat. Kalau sudah ada kesadaran umur sudah senior, harus memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Gitu. Karena tidak ada yang umurnya 1000 tahun. Bagaimana dengan muda? Jangan merasa muda juga. Tetap juga ini tuh bisa diamalkan oleh siapa saja. Tetapi terutama isyaratnya adalah untuk yang merasa umurnya sudah senior. Karena Nabi pun sama. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Karena usia Nabi sebentar lagi
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang teh itu diantara pentingnya tadabbur Quran teh. Kita selama ini sudah bolak-balik idza jaa nasrullahi wal fath dalam salat, dalam tadarusan. Tetapi enggak ada yang maksudnya apa ya? Pengajarannya apa ya untuk kita? Nah, ini diantara pentingnya tadabbur Quran. Dengan kita memahami surah An-Nasr, ada amalan yang bisa kita amalkan sebagai bekal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan dzikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal itulah oleh-oleh pengajian pagi hari ini. Sudah habis tafsiran untuk surah An-Nasr, ya. Maka kita berlanjut kepada pengajaran ya talkhis atau ringkasan dari surah An-Nasr ini. Catatan ringkasan kandungan surah An-Nasr: 1. Surah An-Nasr surah yang terakhir diturunkan secara lengkap. Surat yang terakhir diturunkan secara lengkap adalah surah An-Nasr. Turunnya kapan? Turunnya di Mina ketika haji wada, ketika baginda Nabi sedang melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijrah. Ya, 3 bulan sebelum baginda Nabi wafat. Yang kedua, banyak ahli tafsir diantaranya Ibnu Abbas, bahkan di sini juga dalam tafsir Al-Jalalain, ya, turunnya surah An-Nasr ini juga merupakan tanda ajal baginda Nabi sudah semakin dekat. Ya, maka Allah memerintahkan memperbanyak bacaan zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, dan ini pun bisa kita amalkan. Yang ketiga, setelah turunnya surat ini baginda Nabi memperbanyak zikir, bacaan tasbih, tahmid dan istighfar, bahkan dalam bacaan ruku dan sujud. Kan selama ini kita bacaan ruku sujud tuh hanya satu gitunya, subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim, padahal ada bacaan ruku dan sujud yang lain, dan itu dibaca oleh baginda Nabi setelah turunnya surah ini. Ada yang tahu? Subhanaka Allahumma bihamdika. Eta mah atuh doa akhirul majlisnya. Ya mirip bacaannya. Ini dalam hadis Aisyah, ya, dalam hadis riwayat Siti Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Biasanya nih kalau ikhwan di Persis biasanya mengamalkan yang ini dibandingkan yang subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Maka sekarang mah udah tahu, eta tidak perlu diributkan, masing-masing juga benar, karena bacaan baginda Nabi itu kadang-kadang bervariasi. Tidak eta we hunggul gitunya. Jika doa iftitah, ya, ada kadang baginda Nabi kadang-kadang membaca Allahumma ba'id baini, kadang-kadang wajah tu wajhiya, kadang-kadang ada yang bacaan yang lain lagi, banyak itu bacaan iftitah. Maka beda sedikit mah ulah ribut gitu ya. Sama-sama semuanya bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin kita aja yang belum tahu ya gitu. Termasuk dalam bacaan ruku dan sujud ini. Ya, baginda Nabi Siti Aisyah berkenaan dengan surah An-Nasr ini, Siti Aisyah mengatakan setelah turunnya surah An-Nasr ini maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan ruku dan sujudnya ini dengan kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka menyimbolkan bacaan tasbih, wa bihamdika menyimbolkan bacaan tahmid, Allahumma ghfirli menyimbolkan bacaan istighfar. Bahkan dalam hadis sahih juga dikatakan kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, sangat ringan diucapkan dalam lisan. Habibatani ilar rahman, tapi sangat dicintai oleh Allah yang Maha
Rahman. Tsaqilatani fil mizan, dan sangat berat dalam timbangan amal. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi lafaz tasbih dan tahmid yang mana saja yang diamalkan, pokoknya mah yang penting tasbih dan tahmid. Jangan kaku karena riwayat hadisnya juga banyak. Ada yang cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Boleh, mangga. Da intinya mah sama. Tasbih, tahmid, istighfar. Mau memakai redaksi kalimat subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaik, silahkan. Intinya mah tasbih, tahmid, istighfar. Gitu ya. Jangan gara-gara beda redaksi kalimat ribut. Nah, gitu ya. Ya, intinya yang ketiga ini. Jadi baginda Nabi setelah turunnya surah ini, maka baginda Nabi memperbanyak bacaan zikir dengan tasbih, tahmid dan istighfar, termasuklah dalam bacaan ruku dan sujud. Yang keempat, yang terakhir, setiap selesai melakukan amalan solih, amalan yang baik, amalan yang mulia, maka sebaiknya ditutup dengan istighfar. Kenapa? Sebagai bentuk kesadaran bahwa amal kita pasti selalu kurang sempurna. Maka ketika setelah selesai sholat, bukan alhamdulillah bu bacaan teh, tetapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sekurang-kurangnya. Mau rada panjang boleh? Ya mangga. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Mau lebih panjang lagi? Boleh. Dengan sayyidul istighfar. Jadi ulah gara-gara redaksi saling menyalahkan. Nah eta mah istighfarna beda, panjang gitu. Dan Nabi mah cukup dalam hadis juga cukup mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Kan intinya mah beristighfar. Dan tiga redaksi dan semua redaksi istighfar itu ada dasar dalilnya, Nabi pernah mengamalkannya. Jadi memahami agama kadang-kadang tidak boleh terlalu kaku gitu ya. Ya. Jadi mau istighfar yang mana saja, mau astagfirullah, astagfirullah silahkan istighfar. Mau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha ditambahkan sama saja juga istighfar. Mau sayyidul istighfar juga yang dibaca silahkan. Yang terpenting adalah istighfar. Kenapa? Karena kita kalau setelah sholat itu bisa jadi ketika sholat teh ngalaweng, tidak khusyuk. Itu teh kan bagian yang mengurangi kualitas sholat. Lagi sholat ingat aduh sendal nanti ada yang nuker enggak. Itu jemuran, aduh hujan jemuran belum diangkat, kumaha itu. Tadi teh nyimpen kunci motor teh di mana? Kadang nanti lagi sholat, gitu ya. Maka kesadaran sholat kita yang dilakukan itu belum tentu sempurna. Maka setelah selesai sholat, baginda Nabi memberikan tuntunan membaca istighfar, disambung dengan bacaan tasbih, disambung dengan bacaan tahmid, disambung dengan bacaan takbir, ditutup dengan bacaan hamdalah. Kan gitu. Bahkan ketika ibadah haji pun sama, diperintahkan untuk beristighfar setelah selesai ibadah haji. Bahkan ketika setelah bermajlis juga doanya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka. Kan tuh ditutup dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Karena kita bisa jadi ketika sedang bermajlis walaupun majlisnya amal soleh, itu teh tetap saja kita harus merasa yang kita lakukan ini bisa jadi masih belum sempurna. Bisa jadi terbersit kesombongan, bisa jadi terbersit ujub, bisa jadi terbersit ria, bisa jadi terbersit banyak hal. Maka menutup setiap amal soleh itu dengan istighfar. Itu teh kemuliaan umat Islam. Umat Islam selalu diajarkan untuk tawadhu', rendah hati, selalu merasa kurang dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Itu saja mungkin catatan ringkas, hanya 4 saja yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari surah An-Nasr yang sudah kita kaji, sudah ngaji dan sudah kita renungkan dan bisa kita ambil pengajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Mangga. Ya, karena ada request yang mau bertanya, maka kami berikan waktu. Yang bisa dijawab tentunya dijawab, kalau tidak bisa dijawab ya di-PR-kan ya. Mangga kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada. Ya, mangga Pak Haji. Ini menyangkut penghilangan satu huruf, karena sering sekali imam ketika membaca surah ada yang hilang. Yang sering saya perhatikan di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dia hilang rohnya. Ini mohon penjelasan. Ya, baik. Ya, memang seyogianya seorang imam itu diangkat berdasarkan dengan satu kefahaman dia tentang bacaan Al-Quran. Dalam hadis dikatakan ya ummul qaumu aqra'uhum. Hendaknya sesuatu kaum itu mengangkat imam di antara mereka aqra'uhum, yang paling baik bacaannya. Maksud baik di sini teh kefahamannya, paling faham bacaan Quran, paling baik bacaannya, paling enak didengar bacaannya. Itu dalam hadis dikatakan demikian, si idealnya begitu. Ya. Tetapi kalau memang ternyata ada imam yang masih keliru dalam bacaannya, tetapi memang dia tidak sadar, dia belum tahu ilmunya, karena kan yang ditulis catatan amal itu, kalau dia tahu dia salah, lalu dia masih berbuat salah, itu yang ditulis sebagai kesalahan. Tetapi kalau berdasarkan ketidaktahuan, memang belum tahu, belum mengerti, lalu dia membacanya tidak sempurna, mudah-mudahan itu masih dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani sesuai dengan kadarnya, sesuai kepahamannya juga gitu. Kalau memang belum paham dan dia berbuat salah, ya Allah maafkan. Nabi juga ketika dilempari, ketika malaikat Jibril menawarkan Nabi, ini kaum Yasrib ini kalau bisa aku timpakan saja dengan gunung. Ya jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun, ulah gitu. Jangan diberikan azab, jangan ditimpakan gunung itu, karena mereka belum tahu hakikat dakwah Nabi. Maka selama didasari oleh ketidaktahuan, maka tidak menjadi apa-apa. Tetapi kalau didasari merasa sudah cukup, ada saya mah sudah pinter, saya mah sudah bisa baca Quran, saya mah layak jadi imam gitunya, saya mah nggak perlu belajar ngaji lagi, dan saya mah sudah dari dulu sudah ngaji, sudah di sini sudah begini gitu ya. Lalu dia menjadi imam dan salah gitu kan, maka itu menjadi tanggung jawab dirinya gitu. Jadi selama karena tidak ada ilmu, karena ketidaktahuan, itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau atas dasar merasa sudah cukup gitu ya dengan ilmu yang dimiliki, tidak mau belajar lagi, lalu ternyata masih salah, maka itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Karena makmumah bebannya ditanggung oleh imam. Makmumah santai we, dah kumaha imam. Imam berbuat salah, yang makmumah tidak ikut-ikutan, itu mah tanggung jawab imam. Gitu. Maka berat sebetulnya menjadi imam teh gitu ya. Itu kurang lebih Pak Haji. Jadi kalau memang didasari atas ketidaktahuan, maka insya Allah itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau didasari atas ya karena sudah merasa cukup gitu kan, tidak mau belajar lagi, merasa sudah benar, ya itu lain cerita. Maka itu mah tinggal memperbanyak istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saja mungkin.
Ya, saya rasa sudah cukup, sudah jam 6. Alhamdulillah sudah ada hidangan yang menunggu. Itu kan ditunggu-tunggu sarapan Bu ya. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majlis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jihad kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sangat berguna buat kehidupan kita, apalagi dalam hal membaca Al-Quran. Demikian acara kita hari ini. Mari kita silaturahmi bersama, sarapan pagi bersama, memperkuat ukhuwah Islamnya, persaudaraan kita dari dunia hingga akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada para jamaah sekalian. Dipersilakan pada jamaah dari laki-laki dulu untuk mengambil menu makan. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah untuk selalu support agar kajian Ahad pagi ini selalu hadir, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk para jamaah. Terlihat jamaah Ahwat semakin banyak ya, kurang lebih hari ini sekitar 40 orang. Terima kasih diajak lagi sahabat-sahabat atau tetangga-tetangganya. Mudah-mudahan sudah mendekati Ramadan nih. Saran dan kritikan jangan lupa disampaikan kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami adakan. Mudah-mudahan saran dan kritikan itu menjadi masukan yang bisa kami laksanakan di kajian-kajian mendatang. Terima kasih lagi terutama kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah jadi jalan hadirnya menu sarapan pagi ini dan aneka kopinya. Bil khusus kepada keluarga besar Ibu Puspa dari Blok A, terima kasih. Terima kasihnya pakai sangat. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu-ibu yang lainnya. Insya Allah berapapun jumlahnya kami insya Allah akan terima dengan senang hati. Apapun jalannya, tidak harus dari warga sini, dari warga luar juga kami dengan senang hati menerimanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada Ustadz Cep Mamun yang sudah menjadi jalan ilmu. Alhamdulillah kita cocok ya katanya. Mudah-mudahan jadwalnya masih bisa terus. Kalau ada permintaan misalkan di pekan kelima untuk menghadirkan tadabbur Quran ini, nanti insya Allah akan kita coba fasilitasi. Sekali lagi terima kasih kepada para jamaah atas kehadirannya, atas partisipasinya. Untuk jamaah ibu-ibu mohon bersabar untuk menunggu sebentar ya Bu ya.